Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini aku akan melakukan reading mengenai kondisi dia yang lost kontak dengan kamu atau sudah tidak ada komunikasi lagi ya. Oke, kita akan lihat di sini energinya. Aku sudah shuffle ya beberapa kartu di sini agar lebih menghemat waktu. Oke. Namun aku ingatkan kembali ya bahwa energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif atau energi orang banyak. Jadi apabila menurut kamu tidak resonate untuk kamu, maka jangan dipaksakan dan memang tidak perlu untuk kamu paksakan ya. Oke, berarti bukan energi kamu yang terbaca di sini. Ya, jadi sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu, oke? Di sini mungkin beberapa kalian berdealing dengan Taurus, Virgo, Capricorn ya, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Ada juga ya cukup ya di sini. Dan energi yang paling kuat aku melihat pada Aries, Cancer, lalu ada Taurus, Libra ya. Namun jangan jadikan zodiak sebagai patokan karena mungkin zodiak hanyalah sebuah energi ya. Tetap sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian. Oke, aku langsung aja mulai membacakan energi yang ada pada kartu ini ya. Kondisi dia yang lost contact dengan kamu ya. Di sini aku ngelihat dia yang jauh di sana masih memikirkan kamu loh gitu ya. Oke, dia berpikir tentang kamu, tentang hubungan kalian di masa lalu gitu ya, hubungan kalian yang pernah kalian jalani bersama. Mungkin sebelumnya kalian pernah memiliki hubungan yang stabil, hubungan yang balance gitu ya, hubungan yang take and give gitu loh, saling memberi, saling menerima, mau itu moral ataupun material di sini yang aku lihat. Dan dia masih saja belum bisa melepaskan pikirannya dari hal itu gitu loh di sini yang aku lihat ya. Oke, di sini Six of Pentacles itu juga bisa berarti seperti dia berpikir bahwa dia mungkin belum bisa menemukan orang seperti kamu gitu loh. Kamu adalah seseorang yang tulus dalam mencintai dia, tulus dalam menyayangi dia. Intinya kalau kamu punya hubungan sama orang itu kamu tulus banget gitu. Di sini kamu tulus support dia, kamu tulus memberikan dukungan ke dia ya. Seperti aku katakan tadi, dukungan moral ya, bahkan dukungan material gitu di sini yang mungkin dia tidak bisa mendapatkan semua hal itu pada orang lain selain kamu gitu. Itu yang menjadi pikiran dia saat ini gitu ya. Dia lagi overthinking tentang kamu, lagi banyak berpikir tentang kamu gitu ya. Dia juga banyak mengingat ketika hubungan kalian yang sangat stabil gitu sebelumnya gitu, ketika dia memiliki hubungan yang stabil sama kamu, intinya di sini gitu ya. Oke. Dia lagi banyak berpikir tentang itu. Dan aku ngelihat juga di sini ya, dia masih passionate sama kamu sebenarnya gitu, masih ada passion, masih ada gairah ya, ada cinta, ada sayang gitu ya, yang on fire banget sebenarnya. Dan sebenarnya juga dia ingin gitu loh datang ke kamu gitu di sini sebenarnya ya. Di dalam hatinya ingin dia datang lagi kepada kamu, mungkin ingin menghubungi kamu kembali gitu ya di sini. Oke. Tapi di sini entah kenapa ya, di Emperor gitu, dia belum cukup yakin dengan hal itu gitu ya. Dari kejauhan dia
baru kayak pantau-pantau kamu atau kayak memperhatikan kamu aja, mengawasi kamu gitu ya dari jauh. Mungkin dia stalking kamu juga bisa ya, dari sosial medianya kamu, atau bertanya ke teman kamu juga bisa gitu ya, tentang kamu sekarang lagi deket sama siapa gitu. Sebenarnya dia masih ada perasaan seperti itu gitu, ingin tahu bagaimana sih kondisi kamu saat ini gitu loh. Sama gitu kayak kamu, mungkin kamu ingin tahu kondisi dia dan dia juga sama ingin tahu kondisi kamu, seperti itu ya. Dan aku ngelihat dia agaknya khawatir di sini, takutnya ada orang yang bisa menggantikan dia di hati kamu gitu loh. Jadi kayak sebenarnya ada perasaan takut kehilangan kamu di sini ya. Cuman memang di sini dia kurang tegas gitu loh, kurang tegas pada diri dia sendiri ya. Kalau memang sebenarnya dia mau datang ya udah datang aja gitu ya. Masalah dia diterima dengan baik atau enggak sama kamu ya itu urusan belakangan gitu ya kan, gentlenya seperti itu gitu ya. Datang aja gitu loh ya. Cuman di sini memang sayangnya dia agak kurang tegas sepertinya pada diri dia sendiri gitu ya. Kayak mungkin ada sesuatu hal yang dia pertimbangkan gitu loh, untuk datang ke kamu itu masih banyak pertimbangannya gitu ya, karena energi generalnya juga nine of wands juga sih ya gitu. Mungkin banyak hambatan gitu ya yang menghambat dia untuk datang ke kamu, atau banyak konflik yang terjadi pada diri dia gitu ya, banyak masalah, banyak beban gitu. Di sini juga posisinya dia lelah gitu mengatasi semua beban itu sendiri gitu ya, di sini yang aku lihat. Oke. Kondisinya rumit banget mungkin ya yang ada di diri dia gitu, bukan di diri kamu. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi suatu kendala untuk dia ya. Sebenarnya di sini kalau dia yakin ya, dia percaya diri, dia bisa loh maksudnya untuk menyelesaikan kendala-kendala ini atau mengatasi kendala-kendala ini. Cuman ya seperti yang aku katakan tadi gitu ya, di sini dia kurang punya prinsip, kurang bisa mengontrol hidupnya sendiri gitu, kurang tegas lah intinya di sini ya. Itu yang aku lihat. Dan dalam kondisi seperti ini aku lihat memang sangat membutuhkan ketegasan ya. Oke. Memang masalahnya rumit, keadaannya rumit gitu, tapi kalau memang dia percaya gitu ya sama diri dia sendiri, dia bisa melakukan suatu kayak perlawanan lah gitu ya terhadap konflik-konflik yang dia alami, atau terhadap kendala-kendala yang menghambat dia gitu. Dia membuat suatu perlawanan, dia percaya sama kemampuan dia sendiri, itu sebenarnya bisa gitu, karena dia tahu sebenarnya kemampuan dia sendiri itu dia tahu ya, seperti itu. Cuman di sini kembali lagi sebenarnya ke niatnya dia itu seperti apa sih di sini ya. Lalu ada the Hierophant. Di sini aku lihat kayak dia tuh ya udah berserah diri sama takdir ya, berserah diri sama takdir Tuhan, sama apa yang udah Tuhan tentukan untuk dia gitu lah di sini. Ya benar-benar kayak ya udah mempasrahkan semuanya aja gitu ke Tuhan ya. Karena mungkin seperti yang katakan tadi, mungkin bebannya banyak atau kendalanya banyak, jadi kayak membuat dia menyerah ya seperti itu. Jadi di sini mungkin dia lebih kayak memohon yang terbaik aja sama Tuhan untuk diri dia, untuk hidup dia, atau untuk kalian berdua gitu di sini ya. Mohon diberikan jalan atau mohon diberikan solusi gitu ya. Intinya seperti itu sih yang aku lihat. Dan dia juga lebih kayak mendekatkan diri ke Tuhan gitu, lebih lebih curhat lah ke Tuhan tentang semua keluh kesah dia gitu loh. Dia kayak lebih memperbaiki ibadah, meningkatkan spiritualitas gitu ya intinya. Oke, di sini ada Queen of Pentacles ya, jelas sekali. Aku ngeliat di sini mungkin kalau dalam sisi karirnya dia atau keuangan, kondisi finansialnya cukup stabil ya di sini. Cuman memang yang menjadi masalah sih ya mungkin hubungan percintaannya gitu. Di sini dia kayak
ngerasa kesepian gitu tanpa kamu, dia ngerasa sendiri, ngerasa terkadang rindu sama kamu gitu ya, dia kangen sama kamu di sini ya. Oke. Dan sebenarnya juga di dalam hatinya dia masih mencintai kamu loh ya, itu yang aku lihat ya di sini, terlihat banget gitu, dia masih apa ya, memegang teguh perasaannya ke kamu sebenarnya ya, sampai hadir ini kartu Ten of Swords dan Three of Swords ya, dimana kayak ya sebenarnya perasaan dia itulah yang membunuh dia gitu loh ya, perasaan dia itulah yang melukai diri dia sendiri karena dia nggak bisa berbuat apa-apa di sini gitu ya. Meskipun dia punya perasaan sama kamu, dia mencintai kamu atau dia sayang sama kamu, tapi itu apa ya, ya udah cuman bisa dia pendam aja gitu ya di sini. Oke. Kayak seseorang yang kondisinya nggak berdaya gitu loh. Sebenarnya dengan kondisi seperti ini mungkin kalian tidak ada komunikasi atau kalian tidak bertemu secara fisik, sebenarnya dia merasa terluka gitu loh terhadap kondisi yang dia jalani sekarang ini ya, ketika dia harus jauh dari kamu gitu. Sebenarnya dia sangat terluka, dia sangat merasa sakit gitu loh ya. Seperti yang aku katakan tadi, rasa cinta dia atau rasa sayang dia ke kamu itulah yang membunuh diri dia sendiri atau yang melukai diri dia sendiri di sini. Karena ya seperti yang aku katakan, dia nggak tegas, dia nggak bisa punya prinsip gitu ya, dia kayak terlalu berserah diri gitu. Memang kita perlu berserah diri pada takdir, tapi setidaknya kita juga perlu berupaya gitu, mengupayakan sesuatu hal. Kalau memang itu sudah tidak bisa, baru gitu loh intinya ya. Tuhan juga nggak mau lah memberikan sesuatu hal kalau kamunya nggak ada usaha, nggak ada doa gitu ya, cuman pasrah aja kan nggak mungkin gitu ya kan. Kayak misalnya kamu ingin mendapatkan rezeki dari Tuhan tapi kamunya nggak mau kerja, kamunya di rumah aja, terus kamu cuma berharap, kamu cuma pasrah sama Tuhan, semoga Tuhan bisa memberikan kamu rezeki atau uang. Mungkin nggak uang itu akan datang ke kamu secara tiba-tiba, kan nggak mungkin ya. Analoginya seperti itu, kamu harus bisa bekerja, melakukan suatu usaha ya agar bisa mendapatkan rezeki dari Tuhan itu gitu loh. Dan jangan lupa untuk berdoa juga di sini penguatnya ya. Oke, di sini kembali lagi ya, aku ngelihat memang sepertinya di sini dia merasakan luka yang cukup dalam gitu loh ya. Dia terbunuh ekspektasi dia, terbunuh perasaan dia sendiri ya. Karena apa? Karena ya perasaan dia itu mencintai kamu, menyayangi kamu, tapi ya itu tadi gitu ya. Dan di sini ada The Chariot ya, intinya ini pilihan lah untuk dia gitu. Dia mau nggak mengusahakannya, dia mau nggak mengupayakannya gitu loh ya. Kalau dia cuman dalam hati ingin datang ke kamu, ingin kembali sama kamu, tapi nggak ada upaya apapun gitu, itu nggak akan bisa terjadi gitu loh ya. Kalau dia cuman bisanya ngawasin kamu dari jauh atau memperhatikan kamu dari jauh sampai kayak parno sendiri gitu kan, ada nggak yang gantiin dia di hati kamu, dia juga bertanya-tanya kamu lagi deket sama siapa, seperti itu. Kayak apa ya ya, dia harus berupaya di sini kalau memang dia ingin bersama kamu ya. Oke. The Chariot, dia harus bisa menentukan pilihan di dalam hidup dia, dia harus bisa mengambil suatu keputusan dengan tegas gitu loh di dalam hidup dia ya, untuk diri dia sendiri. Di sini aku lihat memang The Chariot, keputusan besar dalam hidup dia, karena aku ngelihat di sini dia kurang bisa tegas sama diri dia sendiri ya, sama hidup dia sendiri. Padahal sebenarnya kalau dia mau, dia bisa, karena ya hidup dia yang kontrol ya, hidup dia yang mengambil alih kendalinya. Kenapa nggak bisa gitu loh ya, kenapa harus memaksakan diri untuk terluka terus gitu loh, intinya seperti itu ya. Kondisi dia kayak sulit gitu untuk menentukan pilihan di sini
Dan ini juga aku ngelihat untuk tujuan hidup dia juga sih sebenarnya gitu ya. Oke. Lalu ada di Empress, aku ngeliat di sini sebenarnya dia ngerasa dia nyaman banget sama kamu, dia bahagia sama kamu, dia juga merasa beruntung bisa mengenal kamu gitu ya. Dan dia merasa dia belum bisa mendapatkan kenyamanan yang ada di dalam diri kamu gitu loh di sini ya. Belum bisa mendapatkan kenyamanan itu dari orang lain selain kamu intinya. Ya, itu yang aku lihat. Lalu ada karma di sini. Tentu saja ini ya berbicara tentang karma ya. Mungkin saat ini dia sedang menjalani karmanya dia. Ya, karma dari perbuatan dia sendiri ke kamu gitu ya. Makanya di sini ada Ten of Swords dan Three of Swords, ada rasa sakit yang sangat-sangat luar biasa dalam gitu yang dia rasakan. Mungkin ini juga adalah salah satu karma yang sedang dia jalani gitu ya. Tetapi di sini aku jelaskan lagi ya, karma itu ada dua, ada karma baik dan ada karma buruk gitu ya. Dan karma yang dia jalani saat ini ya tergantung dengan apa yang dia perbuat gitu loh ya. Ada hari pembalasan di mana dia mendapatkan keadilan dari semesta gitu, dari perbuatan dia sendiri ya. Karma, oke. Bisa jadi ya apa yang dia jalani saat ini memang itu adalah karmanya dia gitu ya. Dan ada Three of Swords, memang nggak cuman apa ya raganya terluka tapi batinnya pun terluka di sini, hatinya ya. Aku ngelihat memang kondisinya dia nggak berdaya banget ya. Ya seperti seseorang yang tertusuk oleh 10 pedang nih, kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah sakit banget gitu itu yang dia rasakan. Dan hatinya pun ditusuk oleh 3 pedang gitu loh, itu pun sakit, jadi luar dalam sakit gitu loh ya. Keadaan dia saat ini, dia ngerasa sangat tersiksa gitu dengan kondisi ini ya, sangat terluka, sangat merasa tersakiti hatinya dia. Oke. Ada kesedihan, kekecewaan yang sangat dalam yang dia rasakan gitu loh saat ini ya. Mungkin juga bisa jadi dia sedih ya dengan apa yang terjadi dengan kalian gitu ya, atau dia merasa apa ya, kecewa gitu loh sama diri dia sendiri karena mungkin dia nggak bisa berbuat banyak atau nggak bisa melakukan apapun di sini, belum bisa tegas gitu. Itu yang mungkin juga bisa terjadi ya, dia kecewa sama diri dia sendiri, atau bahkan mungkin dia kecewa sama kondisi yang sekarang kalian jalani gitu loh, dimana kalian tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan gitu. Dia kayak kecewa sama kondisi ini gitu, kenapa harus terjadi sama dia atau terjadi sama kalian gitu loh di sini ya. Lalu di sini ada Four of Wands ya. Aku ngerasa dia sangat merindukan kamu. Dia ingin gitu ya, seperti yang aku katakan tadi, dia ingin datang ke kamu, dia ingin berkumpul kembali sama kamu ya, melakukan canda tawa seperti dulu lagi gitu ya. Dia ingin apa ya, mengulang sukacita di antara kalian yang pernah ada gitu ya. Oke. Lagi-lagi seperti yang aku katakan ya, memang ada banyak konflik atau banyak kendala di sini ya, yang ada pada dia ya. Aku lihat di sini, aku lihat mungkin dia ini dihadapkan pada banyak pilihan ya, bisa jadi banyak opsi lain selain kamu di luar sana ya. Mungkin ada prioritas lain atau pertimbangan lain selain kamu, makanya dia bingung untuk mengambil keputusan ini ya. Makanya dia bingung untuk menentukan pilihan karena di sini memang ada pilihan lain, atau mungkin juga ada keterlibatan pihak ketiga gitu lah ya. Bisa jadi ada wanita idaman lain atau pria idaman lain, atau bahkan mungkin pihak ketiganya adalah keluarganya dia sendiri gitu, yang mungkin tidak memberi restu untuk hubungan kalian gitu ya. Atau memang
ada pihak ketiganya, dia mau fokus karir dulu atau fokus cita-cita dia dulu gitu ya, keinginan-keinginan dia dulu, atau banyaklah kondisi yang mungkin tidak bisa dipaksakan. Intinya banyak sekali kemungkinannya di sini ya. Oke, the wheel of the year. Oke, di sini ada roda kehidupan yang sedang berputar gitu ya sama dia, dan aku lihat di sini memang seperti yang katakan tadi ada karma gitu yang sedang dia jalani saat ini, karena roda kehidupan sedang berputar ya, takdir itu sedang bekerja untuk dia. Apa yang seharusnya terjadi itu yang akan terjadi sama dia. Kalau memang dia merasakan ini semua, ya ini semua udah ditakdirkan untuk dia jalani gitu loh di sini. Ya, itu yang aku lihat. Dan memang dia juga sama sih, percaya banget sama takdir ya di sini. Dia percaya bahwa mungkin kalau memang jodoh itu nggak kemana, mungkin itu yang dia percaya gitu loh ya. Dan di sini ada the sun ya. Kembali lagi dia berpikir bahwa kamu adalah kebahagiaan dia, kamu adalah sosok yang bisa memberikan warna di dalam hidup dia, memberikan kehangatan di dalam hidup dia gitu ya. Dia ngerasa nyaman, bahagia sama kamu. Oke. Three of Wands. Oke, di sini Three of Wands kondisinya jelas sekali ya. Kalian sedang berjarak saat ini ya. Mungkin ada yang LDR juga ya. Tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan secara fisik, dan dia hanya bisa memperhatikan kamu dari jauh, hanya bisa memandangi kamu dari jauh gitu ya. Intinya seperti itu di sini. Bahkan ada energi menunggu di sini, entah dia menunggu kamu untuk menghubungi dia atau dia menunggu momen yang tepat untuk dia bisa menghubungi kamu atau datang ke kamu gitu loh ya. Energinya mungkin di sini sebenarnya dia masih mengharapkan kamu sih gitu ya. Knight of Cups, jelas sekali dia masih memiliki perasaan cinta ke kamu, perasaan sayang gitu. Bahkan sebenarnya pun dia ingin gitu ya memiliki hubungan sama kamu, memiliki komitmen sama kamu, tetapi mungkin ada sesuatu hal ya yang tadi aku katakan, ada pertimbangan lain atau prioritas lain yang mungkin menghambat dia gitu ya. Dan di sini dia kayak mencoba untuk mengerahkan seluruh kemampuan dia untuk bisa melewati kondisi ini ya, atau mengerahkan seluruh kemampuan dia untuk berusaha tetap kuat ya menjalani kondisi dia saat ini. Lalu ada justice, memang di sini keputusan ya, dia harus memberikan suatu keputusan ya di dalam hidup dia, harus bisa mengontrol hidup dia sendiri gitu ya, menentukan pilihan, mengambil keputusan dengan tegas gitu, karena memang ini berbicara tentang ketegasan ya, justice. Oke, karena kalau memang nggak seperti itu ya udah, itu yang yang akan dia jalani seterusnya seperti itu ya, akan selalu tersiksa kayak gini kalau dia nggak cepet-cepet ngambil keputusan gitu loh. Oke. Mungkin hanya itu saja yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa resonate untuk kamu. Namun jika tidak resonate maka jangan dipaksakan, karena ini adalah general reading. Jadi bijaksanalah dalam menonton video ini dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video aku selanjutnya. Bye.